Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf kami ganggu Bapak. Ya. Di sini kami ingin melakukan tanya jawab saja tuh Pak, dan wawancara mengenai materi konversi satuan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Tika, saya Allah. Nah, kami dari mahasiswa PGSD UPH ingin sebagai tugas akhir mata kuliah aritmatika semester 4. Nah, untuk yang pertama langsung saja ya Pak ini. Iya. Bagaimana cara Bapak itu memperkenalkan konsep konversi satuan kepada siswa? Secara umum anak-anak itu kan sama kita melakukan apa sih konversi satuan dengan dari apa namanya pengenalan badan anak itu melalui unit pembelajaran. Biasanya saya buat unit pembelajaran itu yang sederhana terkait dengan proses pembelajaran konversi satuan ya. Misalkan anak itu saya buat video dulu pembelajaran, kemudian saya buat apa namanya pembelajaran dulu, saya buat apa namanya PPT-nya dulu, kemudian setelah ada karena ada anak yang apa ya, yang dia secara visual bisa menangkap pembelajaran, ada yang secara audiovisual dia bisa menangkap pembelajaran, ada yang instant gitu kan. Jadi semuanya saya lakukan dalam satu visi pembelajaran itu nanti dibagi berdasarkan dengan kebutuhan. Kamu sih mengajar konversi satuan itu pakai kan sekarang ada yang dilakukan ya Pak. Atau video terus menjelaskan. Lagu juga ada, ya, lagu juga ada beberapa permainan juga, anak nyanyian juga. Kalau kita lebih dominan ke mana atau ke lagu ya sebenarnya nyanyian itu ya, kita mau pembelajaran kita nyanyi dulu ya, nyanyi ya kan, ataupun tepuk-tepukan lah. Nah, langsung kesan dulu biar mereka itu lebih, kalau dengan masker mereka walaupun yang nggak hafal dia akan ikutin dulu kayak beberapa kilometer gitu kan, kilometer lah itu biasa ada lagunya. Kemudian juga kita main kayak tanda gitu bawahnya, ayo masuk ke kilometer sana ya kan, terus sampai nanti administrasi gitu. lebih efektif kalau sendiri apa sih yang dilakukan dalam kehidupan? Lebih senang ke apa ya, tanya langsung ke dunia nyata nih mereka gitu kan. Jadi mereka apa yang dilihat, apa yang mereka rasakan, yaitu mereka belajar, itu mereka akan sendiri bisa gitu. Tapi sih memang ada beberapa anak yang agak kurang ya, kurang cepat kali itu cepat mangga bisa gitu kan. Nah, dengan ada anak yang cepat ini, nanti si anak yang cepat mangga ini nanti dia akan apa, membagikan atau membagikan pada anak yang belum mampu. Terus kalau Islam pembelajaran itu aku menggunakan metode pembelajaran apa? Metodenya apa ya? Kita diskusi ya. Problem based learning. Sebelumnya perkenalkan nama aku dari untuk mewawancara. Boleh dikenalin dulu. Gimana sih hari ini? Sebenarnya lagi ini paswin sekarang jawab saya aja. Kalian tahu gak sih tentang konvensi satuan yang beberapa tahun ada ya, menurut Kenzi itu
beda kesatuan, satuan panjang, luas, satuan. Udah belajar belum soalnya? Belum. Kayak panjang itu satuan panjang apa? Kalau mau mengubah meter ke sentimeter itu gimana? Kan angka ya. Dari angka cara kalau bawah, kalau dari meter ke sentimeter itu negatif berapa? Kalau turun berapa? Kali berapa? Ya, kalau turun dibagi ini. Aku juga. Nah, contoh kan ini meter, terus sentimeter, ya kan turun satu jadi berapa? Contoh di sininya 100. Kalau 100 dikali kalau sekali, kalau bawah kali lah. Terus kalau dikali satu berapa? Makanya kenapa kalian nih kalau satu ya kalian lebih suka pembelajaran lebih pakai video atau kayak cuma pakai tulis terus ada mainnya main video dia belajar kenapa? Kalau Ferdi bisa belajar gimana? Bisa masuk atau kalau cepat masuk daripada yang cuma nulis daripada video. Kalian kalau video kurang paham. Oh jadi sukanya kayak ada peran-perannya kayak tadi. Terus nih dari sini ada soalnya kamu lebih suka belajar lewat gambar, cerita, video atau latihan soal? Latihan soal. Kenapa? Tadi kan ada model di Islam dan bisa jadi kalau kalian belajar nih dari belajar sampai lumayan terus ada latihan soal itu jadi ini pembelajaran yang tadi bisa masuk besok ini dalam kamu sendiri besoknya pasti paham soal si latihan soal itu. Terus contoh nih kan tadi kalian lebih sukanya belajar sambil bermain kan kalau di RMK kan konteks satuan yang CM, meter, yang panjang, luas, sampai
Kalau contoh kamu nggak paham nih soal pembelajaran yang sekarang yang tentang tadi tentang apa? Tentang bangun datar. Kalian itu bakal nanya ke siapa? Temen kah? Orang tua atau guru? Kenapa? Contoh ada nih, kan juga mungkin semuanya bisa paham pembelajaran secara langsung kan. Kalian kalau nggak paham kan pasti ngomong kan. Tapi gimana caranya guru itu masuk belajar ke kalian kayak biar tampaknya itu sebenarnya masuk pakai video pembelajaran gitu. Kalian bicarakan gurunya atau masalahnya. Kenapa masih saran dulu? Contoh kan di kelas kalian pasti ada yang belum paham nih ya kan sama pembelajaran. Gimana sikap kalian terhadap teman kalian? Bukan, ngajarin. Terus kalau pembelajaran bangun datar ini sebenarnya penting nggak sih buat kehidupan sehari-hari menurut kamu? Kenapa penting? Oke gini, kan pasti kalian pusing nggak sih kayak pembelajaran tentang volume yang di terpandang lain, yang kayak harus mengikuti dan kalian nggak tahu secara caranya, tapi kalian itu terus gimana? Kalau ada eksperimen disuruh bawa atau dari sekolah itu membawa ada botol yang berukuran segini-segini berbeda-beda milimeternya, kalian mau belajar soal itu? Apakah itu lebih cepat paham dari lebih cepat paham yang itu atau tadi latihan soal yang tadi kayak eksperimen? Berarti kalian tipikal yang suka ada bendanya, jadi secara nyata ya kan bendanya itu. Kalau contoh kan tadi kalau teman nggak ngerti, kalian pasti ngajarin kan biar mereka paham. Cara ngajarin kalian kayak gimana pasti beda-beda nih. Kalau dari kalian cara kalau mereka nggak ngerti tapi padahal kasih tahu caranya kayak gimana contoh kayak tadi rumusnya. Kalau dia nggak paham kan rumus kan nggak tahu nih yang mana yang kelilingnya yang mana rumusnya. Padahal ngajarinnya dari segi awalnya itu atau langsung rumusnya. Rumus area. Kalau ini sih dari awal dulu atau langsung rumus. Dari awal contohnya gimana? Kenapa rumus? Biar gampang. Asal dari rumus ya. Pelajaran